Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Mawan Ciputra dan teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang simulasi serangan CRF di Kali Linux dengan target DVWA. Oke, sebelum kami memperkenalkan diri, tak lupa saya ingatkan kepada penonton untuk like, komen, dan subscribe video saya supaya saya mendapatkan banyak viewers dan semoga juga nanti mendapatkan banyak uang. Oke, langsung saja perkenalan diri terlebih dahulu. Saya akan perkenalkan. Yang pertama ada Mas Muhammad Eliza Al-Faruq yang berada di tengah-tengah saya. Lalu ada saya sendiri Mas Indra Mawan Ciputra. Dan yang paling atas ada Mas Muhammad Ramdhani Indrayana Putra. Sebelum lanjut ke materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih serangan CRF itu yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Eliza Al-Faruq. Pada Mas Muhammad Eliza, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu serangan CSRF. Jadi, CSRF itu singkatan dari Cross Site Request Forgery, yaitu jenis serangan keamanan web yang mengeksploitasi kepercayaan sebuah aplikasi web terhadap penggunanya. Serangan ini terjadi ketika penyerang berhasil membuat pengguna yang sudah terautentikasi di suatu aplikasi untuk melakukan aksi yang tidak diinginkan tanpa sepengetahuannya. Nah, sebelum melakukan simulasi CSRF, saya akan memperkenalkan sebuah area atau tempat untuk simulasi, yaitu ada DVWA. Jadi DVWA itu berperan sebagai platform latihan yang memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan berbagai jenis serangan keamanan web, termasuk CSRF. Jadi saat melakukan simulasi penyerangan CSRF di Kali Linux dengan target DVWA, aplikasi ini menyediakan lingkungan aman di mana pengguna dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi celah keamanan tanpa merusak sistem nyata. Melalui simulasi ini, pengguna dapat memahami cara kerja serangan CSRF seperti memanipulasi permintaan HTTP untuk menjalankan aksi tertentu atas nama pengguna yang sudah login, serta mempelajari cara menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah serangan serupa di aplikasi web yang sesungguhnya. Kemudian Kali Linux. Kali Linux berperan sebagai sistem operasi yang dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan keamanan cyber. Dilengkapi dengan berbagai tools seperti Burp Suite dan OWASP. Dalam simulasi penyerangan CSRF pada DVWA, Kali Linux memungkinkan pengguna untuk menganalisis lalu lintas HTTP, memodifikasi request, dan mengirimkan permintaan palsu untuk mengeksploitasi kerentanan aplikasi. Dengan menggunakan Kali Linux, pengguna dapat mempelajari cara kerja serangan secara praktis dan aman, serta memahami langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi aplikasi web dari ancaman serupa di dunia nyata. Kemudian ada VirtualBox. Jadi VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu komputer. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat mesin virtual atau VM untuk menginstal dan menguji berbagai OS seperti Kali Linux tanpa perlu mengubah sistem utama. VirtualBox sering digunakan untuk simulasi pengujian perangkat lunak dan riset keamanan karena fleksibilitas dan kemudahan penggunanya. Nah, kemudian ada cara kerja CSRF akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja CSRF. Yang pertama, kondisi awal. Pengguna telah masuk atau login ke sebuah aplikasi web, seperti aplikasi perbankan online menggunakan cookie untuk autentikasi. Cookie autentikasi ini tetap aktif selama sesi pengguna berlangsung. Yang kedua, langkah serangan. Yang pertama, penyerang membuat tautan atau skrip berbahaya yang menginstruksikan aplikasi target untuk melakukan tindakan tertentu seperti transfer uang. Kemudian yang kedua, tautan atau skrip ini dikirimkan ke korban, misalnya melalui email, pesan instan, atau situs web yang dikunjungi korban. Ketiga, jika korban mengklik tautan atau menjalankan skrip tersebut, permintaan akan dikirimkan ke server aplikasi target dengan menggunakan cookie autentikasi korban.
Yang ketiga, eksekusi serangan. Karena cookie autentikasi pengguna masih valid, server aplikasi target akan menerima permintaan tersebut seolah-olah berasal dari pengguna yang sah. Akibatnya, tindakan seperti transfer uang, perubahan data, atau tindakan lainnya dilakukan tanpa izin pengguna. Selanjutnya, cara mencegah serangan CSRF. Yang pertama, token CSRF. Menambahkan token unik yang sulit ditebak CSRF token ke setiap permintaan. Token ini diverifikasi oleh server sebelum memproses permintaan. Contohnya, saat mengirimkan formulir, token seperti ini dapat ditambahkan. Misalnya kodenya input type, hidden name, CSRF underscore token, value 123 ABC. Server akan memverifikasi token sebelum memproses permintaan. Yang kedua, menerapkan header khusus. Memastikan bahwa permintaan berasal dari sumber yang terpercaya dengan memeriksa header origin atau referrer. Ketiga, metode HTTP yang aman. Hanya mengizinkan metode post, put, atau delete untuk aksi sensitif. Hindari penggunaan get untuk tindakan yang mengubah data. Yang keempat, session management yang aman. Pastikan cookie hanya dikirimkan melalui koneksi aman atau HTTPS dan tambahkan atribut HTTP only serta same site pada cookie untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kelima, validasi dua faktor. Untuk tindakan kritis, misalnya transfer uang, minta pengguna untuk memasukkan kode OTP atau verifikasi tambahan. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum les ini berakhir, akan dipresentasikan tentang simulasi CRF di Kali Linux dengan target DWA yang akan saya presentasikan. Akan melakukan simulasi penyerangan CSRF di Kali Linux dengan target DWA. Jadi di sini saya langsung tampilkan tampilan dari DWA yang berada di Kali Linux. Dan seperti biasa, ketika kita melakukan penyerangan, kita harus mengubah DWA security terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berada di low. Biasanya ketika seorang membuka DWA pertama kalinya berada di level impossible. Tapi karena tadi saya sudah ubah menjadi low, maka tampilannya adalah low. Ketika seperti low, akan mudah untuk melakukan simulasi penyerangan. Langsung saja kita akan masuk ke bagian CSRF. Jadi tampilan dari CSRF di DWA kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menekan pada kolom test credentials. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah username dan password yang ada di DWA atau ketika kita masuk di DWA. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, username dan password dari DWA ini adalah username admin dan passwordnya adalah password juga. Dan ketika kita mencoba melakukan tes atau kita akan menekankan tombol login, harusnya username ini valid. Kita coba, oke, valid password for admin. Jadi password dengan username admin ini sudah valid untuk website DWA ini. Nah, di mana bagian serangan CRF-nya? Sebelumnya kita akan menutup halaman terlebih dahulu. Nah, pertama, user atau pengguna atau pemilik akun bisa melakukan penggantian password di bagian new password atau di bagian CRF tampilan awal. Misalkan saya sebagai seorang pengguna atau pemilik akun akan menggantikan password menjadi 123. Sebelumnya tadi sudah kita ketahui bersama bahwa password umum dari DWA yang dimiliki semua orang ketika pertama kali menginstal DWA itu adalah password. Lalu di sini kita akan mengubah menjadi 123. Dan ketika kita change harusnya password sudah tergantikan. Oke, muncul informasi password change. Berarti password di DWA ini sudah tergantikan menjadi 123. Nah, kita bisa melihat pergantian password pada
URL di atasnya. Password new sama dengan 123 dan password konfirmasi adalah 123. Nah, kurang lebih CSRF ini menipu sebuah website dengan seolah-olah korban mengirimkan request kepada website, padahal tidak. Nah, kita bisa melakukan atau melihat bagaimana konfirmasi password itu berubah di bagian view source. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini diberi keterangan pass new sama dengan pass conf. Berarti untuk pengecekan password baru adalah password baru sama dengan konfirmasi password baru. Nah, berarti ketika misalkan seorang penyerang itu akan melakukan serangan CSRF, dia cukup bermodalkan URL yang dia miliki dari browser korban dan hanya menggantikan password new dan password konfirmasi saja. Nah, jadi ketika seorang penyerang itu ingin mengubah password dari korban, dia cukup bermodalkan URL yang dia dapatkan dari browser korban yang memiliki cookie yang belum expired. Nah, kurang lebih seperti itu teorinya. Berarti ketika kita mengganti password baru, misalkan kita sebagai penyerang mengganti password baru menjadi 123, kita tambahkan menjadi 45, seharusnya password ini berubah menjadi 12345 tanpa pengetahuan si pengguna. Jadi kan pengguna atau pemilik akun bisa mengganti lewat halaman new password dan kalau new password biasa. Tapi kita sebagai penyerang bisa juga ketika kita sudah mendapatkan URL dari browser yang memiliki cookie yang belum expired, kita tinggal mengganti di bagian password new dan password konfirmasi. Lalu kita enter saja. Oke. Nah, untuk mengecek apakah password yang kita ganti itu sudah bisa bekerja atau tidak, kita buka lagi tes credential. Lalu coba kita yang pertama lakukan adalah memasukkan password sebelumnya yang belum kita ubah atau password pemilik akun. Seharusnya ketika kita melakukan password yang belum kita ubah yaitu 123, maka tidak valid karena kita sudah mengubahnya dengan menambahkan 45. Di sini saya masukkan dulu 123 dan bisa kita cek wrong password from admin, yang berarti password untuk admin ini adalah salah. Nah, ketika kita tambahkan menjadi 12345, harusnya bisa valid dan bisa membuktikan bahwa serangan CSRF ini berjalan dengan baik. Oke. Langsung kita mencet login dan valid password for admin. Nah, berarti simulasi serangan CSRF di Kali Linux dengan target DWA kita sudah berhasil kita jalankan, atau kita bisa sudah mengubah password melalui URL. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya mewakili kelompok saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurang jelasan dalam penjelasan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.